Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Penyebab Ritual Pesugihan Sampai 7 Turunan Tidak Akan Putus. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kakek Abdi, Mbah Senen merantau ke Sumatera bersama adiknya, Mbah Wage ketika mereka masih muda. Mereka mengikuti program transmigrasi pemerintah dan diberikan lahan untuk digarap. Selain menjadi PNS, mereka mengelola kebun kopi serta palawija. Kakek Abdi, Mbah Senen memiliki 2 anak, Sumar dan Nyanto, sedangkan Mbah Wage baru memiliki 1 anak bernama Paring. Ada perbedaan mencolok antara Mbah Senen dan Mbah Wage. Mbah Senen dikenal sebagai orang yang rajin, disiplin dalam menjalankan ajaran agama, dan tegas terhadap anak-anaknya. Sebaliknya, Mbah Wage lebih santai, ogah-ogahan dan kurang taat dalam beragama. Perbedaan ini tak jarang menjadi bahan perbincangan keluarga. Suatu hari ketika bulan Suro tiba, Mbah Wage mendadak berpamitan kepada Mbah Senen. Ia mengatakan ingin kembali ke Jawa selama 1 atau 2 bulan untuk urusan pekerjaan. Anak satu-satunya Pirang dititipkan di rumah Mbah Senen. Meskipun Mbah Senen merasa sedikit aneh, ia tidak banyak bertanya dan menerima titipan tersebut. Setelah 2 bulan tinggal di rumah Mbah Senen, Paring mengikuti kebiasaan sepupu-sepupunya, Sumar dan Nyanto, termasuk dalam urusan sholat dan kegiatan sehari-hari. Setelah 2 bulan berlalu, Mbah Wage dan istrinya kembali ke Sumatera. Namun yang mengejutkan, sekembalinya mereka, Mbah Wage tiba-tiba membuka warung besar. Warung tersebut sangat mencolok karena biayanya tak sedikit untuk ukuran saat itu. Mbah Senen mulai merasa curiga, di mana adiknya yang pemalas ini mendapatkan uang sebanyak itu. Padahal ia jarang bekerja di kebun kopi. Meskipun merasa ada yang janggal, Mbah Senen tidak langsung bertanya. Ia membiarkan warung itu berjalan seperti biasa. Namun hanya waktu 2 bulan, kejadian aneh mulai terjadi. Pak Wage akhirnya mengakui kepada Pak Senen bahwa selama ini dia menggunakan pesugihan Ratu Kidul untuk mendukung usahanya yang tiba-tiba berkembang pesat. Saat Pak Wage dan istrinya pergi ke Jawa, mereka bukan sekedar mengurus urusan pekerjaan seperti yang mereka katakan, melainkan menjalani ritual pesugihan di pantai selatan Jawa di bawah naungan Ratu Kidul. Pak Wage menjelaskan bahwa setelah ritual tersebut, mereka harus menyediakan kamar khusus di rumah mereka di Sumatera yang digunakan untuk melakukan ritual lanjutan. Kamar itu dibiarkan kosong, hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika ada panggilan untuk memberikan sesaji sebagai bentuk timbal balik kepada kekuatan yang telah membantu usaha mereka berkembang pesat. Pak Senen memang sejak awal mulai curiga, akhirnya merasa cemas dan khawatir. Dia tahu bahwa pesugihan, terutama yang melibatkan entitas seperti Ratu Kidul, seringkali menuntut sesuatu yang besar sebagai imbalnya. Biasanya berupa tumbal atau pengorbanan yang lebih dari sekedar materi. Meski awalnya Pak Wage terlihat biasa saja setelah mengakui semuanya, namun seiring berjalannya waktu, banyak hal aneh yang mulai terjadi di rumah Pak Wage. Sesekali terdengar suara-suara aneh dari kamar khusus tersebut, dan suasana di dalam rumahnya berubah menjadi mencekam, terutama pada malam hari. Bahkan beberapa karyawan yang bekerja di warung dan tokonya mulai merasa ada yang hal-hal ganjil, seperti munculnya bayangan atau sosok misterius yang mereka tidak kenali. Pak Senen pun mulai memperingatkan adiknya agar berhati-hati, terutama terhadap konsekuensi yang mulai timbul dari perjanjian pesugihan tersebut. Pak Wage, meskipun awalnya menyangkal adanya masalah, mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan memiliki konsekuensi yang berat.
Setelah mendengar pengakuan Pak Wage tentang pesugihan yang dia jalani, Pak Senen benar-benar marah dan kecewa. Dia tidak bisa menerima bahwa adiknya memilih jalan pintas yang berbahaya ini demi memperbaiki usahanya. Dengan emosi yang memuncak, Pak Senen memaki dan menegur keras adiknya. Dia mengingatkan bahwa tujuan mereka merantau ke Sumatera adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik secara jujur dan halal, bukan dengan cara yang membahayakan masa depan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Pak Wage, meski diserang dengan kata-kata keras, tetap keras kepala dan tidak mau berhenti. Dia mengakui bahwa alasan dibalik keputusasaannya adalah karena rasa iri melihat pendatang-pendatang baru yang sukses dalam waktu singkat. Para pendatang itu hanya dalam beberapa tahun mampu mengembangkan usaha kebun kopi mereka, sementara usaha Pak Wage terhenti di titik yang sama selama bertahun-tahun. Perasaan tertinggal inilah yang mendorongnya menjadi jalan pesugihan. Meskipun Pak Senen termasuk mendesak adiknya untuk berhenti dan meninggalkan jalan pesugihan itu, Pak Wage menolak. Dia mengatakan bahwa dia sudah teringat dalam ritual ini dan tidak bisa menghentikannya begitu saja. Bagaimanapun juga, ini sudah jalanku, Mas. Aku sudah tidak bisa mundur, kata Pak Wage dengan nada tegas. Pak Senen yang tidak tahan lagi melihat adiknya terjebak dalam lingkaran pesugihan, akhirnya menyerah. Dengan nada kecewa dia mengatakan, "Kalau kamu tetap ngotot seperti ini, ya sudah, aku tidak mau lagi ngurusin kamu. Ini urusanmu, tapi aku tetap tidak terima kamu memilih jalan ini." Setelah perbincangan itu, hubungan antara Pak Senen dan Pak Wage mulai memburuk. Mereka jarang berkomunikasi dan ketika bertemu pun suasana selalu kaku. Namun kedua pria ini sepakat untuk tidak melibatkan anak-anak mereka dalam perselisihan tersebut. Pak Senen ingin agar Sumar, Yanto dan Paring tetap dekat satu sama lain tanpa mengetahui masalah yang terjadi antara orang tua mereka. Semenjak itu kelakuan Pak Wage semakin aneh. Setiap kali bulan Sura tiba, Pak Wage selalu menghilang dari rumah selama beberapa hari. Biasanya Sumar atau Yanto yang ditugaskan menjaga rumah saat Pak Wage pergi. Meski tidak ada yang tahu pasti kemana dia pergi, ada desas-desus bahwa dia melanjutkan ritual pesugihannya di tempat tertentu. Seiring berjalannya waktu, Pak Wage dan istrinya dianugerahi 2 anak perempuan lagi, Siti dan Sri. Namun, meski keluarganya bertambah, suasana di rumah Pak Wage semakin suram dan perilakunya yang misterius semakin mengundang tanda tanya dari orang-orang di sekitarnya. Saat bulan Sura tiba, Pak Wage kembali menghilang seperti biasanya, meninggalkan rumah dan meminta Sumar atau Yanto menjaga rumah serta kedua anak perempuannya Siti dan Sri. Meski sudah beberapa kali menjaga rumah Pak Wage, mereka berdua tetap merasa ada sesuatu yang ganjil, terutama terkait sebuah kamar di rumah itu yang selalu terkunci rapat. Suatu malam giliran Yanto yang menjaga rumah. Ia duduk di teras sambil menikmati kopi dan rokoknya. Rumah itu memang terdiri dari 2 bagian, rumah utama dan bangunan kecil di sebelah kanan yang digunakan untuk menyimpan hasil panen seperti kopi. Saat itu Yanto sedang memandangi langit malam yang gelap, hingga tiba-tiba dia melihat sosok perempuan berpakaian serba hijau berjalan di depannya. Sosok itu bergerak cepat, seolah-olah melayang menuju kamar yang terkunci. Yanto terkejut karena pintu kamar itu yang biasanya tertutup rapat tiba-tiba terbuka lebar saat perempuan itu mendekat dan masuk ke dalamnya. Keadaan itu membuat Yanto membeku di tempatnya, tak mampu bergerak. Setelah beberapa detik, sosok perempuan tersebut duduk di sebuah kursi singgahan berwarna hijau di dalam kamar. Dan suasana di dalam ruangan tampak dipenuhi oleh nuansa hijau, mulai dari kain-kain hingga ornamen lainnya. Saat akhirnya Yanto bisa bergerak, dia langsung mematikan rokoknya dan masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang barusan dia lihat. Betul saja, pintu kamar yang selalu terkunci kini terbuka lebar dan di dalamnya terlihat jelas kursi singgahan hijau tempat perempuan tadi duduk. Namun ketika Yanto melangkah keluar karena terkejut, seolah-olah semuanya kembali normal. Kamar itu kembali tertutup rapat seperti sedia kala. Perasaan Yanto langsung bertanya kepada Siti dan Sri. Siti, tadi Mas baru saja lihat ada perempuan cantik pakai hijau masuk kamar yang biasanya terkunci. Kamu tahu siapa dia? Siti dan Sri hanya menjawab dengan tenang. Oh, itu Mas sudah biasa, Mas. Kami sering lihat dia. Memang dia sering masuk ke kamar itu, kadang lewat, kadang nembus tembok. Tapi ya begitu, dia memang tinggal di sana.
Kaget dengan jawaban yang santai itu, Yanto akhirnya bercerita kepada bapaknya, Pak Senen, tentang sosok misterius tersebut. Namun Pak Senen hanya merespon singkat, "Sudah Leh, nanti kamu akan tahu sendiri, jangan cari tahu lebih jauh." Kemudian Yanto tahu bahwa Sumar kakaknya juga pernah mengalami hal yang sama saat menjaga rumah Pak Wage. Tetapi Sumar memilih untuk diam dan tidak bercerita. Setelah mendengar cerita Yanto, barulah Sumar mengaku bahwa dia juga pernah melihat sosok perempuan berpakaian hijau itu masuk ke dalam kamar. Beberapa malam kemudian ketika bulan suram masih berlangsung dan Pak Wage belum kembali ke rumah, Yanto merasa semakin waspada. Dia kembali menjaga Siti dan Sri di dalam rumah, duduk di teras seperti malam-malam sebelumnya dengan perasaan yang semakin gelisah. Meskipun dia sudah tahu tentang cerita perempuan misterius itu, suasana rumah tetap saja membuatnya merasa tidak nyaman dan penuh teka-teki. Yanto dan Sumar yang bergantian menjaga rumah Pak Wage sering mengalami gangguan aneh, seperti suara-suara minta tolong dari kamar tertutup, pintu kamar yang tiba-tiba terbuka, serta kejadian aneh lainnya yang membuat mereka ketakutan. Meskipun Yanto berusaha mencari ketenangan dengan sholat, gangguan tersebut tetap menghantui. Bahkan sampai sholatnya pun terganggu dengan sajadah yang digulung secara misterius. Kejadian-kejadian ini terus berlanjut hingga akhirnya muncul kecurigaan dari warga desa. Terutama saat panen kopi, para petani mulai mengalami penyusutan hasil panen yang sangat drastis. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Mereka mulai mencurigai Pak Wage setelah melihatnya mengambil beberapa biji kopi dari jemuran mereka, meskipun tampaknya tidak mencurigakan pada awalnya. Anehnya penyusutan hasil panen kopi ini terjadi hampir di semua warga yang menjemur kopi di desa tersebut. Ketika mereka mulai membicarakan keanehan ini, barulah kecurigaan mulai muncul, meskipun mereka belum sepenuhnya yakin apakah Pak Wage terlibat atau tidak. Pak Senen yang rumahnya penuh dengan tumpukan kopi juga menjadi bahan perbincangan warga. Ada nuansa mistis yang menyelimuti kejadian-kejadian ini, terutama dengan sosok perempuan misterius yang seringkali muncul dan gangguan-gangguan gaib yang dialami oleh Yanto dan Sumar. Warga desa pun mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar keanehan biasa yang terjadi di rumah Pak Wage. Situasi semakin tegang ketika Pak Wage mulai menunjukkan rasa tidak nyaman atau tuduhan dari Pak Senen. Meskipun awalnya Pak Wage mencoba menolak dengan keras, wajahnya semakin pucat. Pak Senen terus mendesak dengan nada suara tegas, "Aku tahu betul ini pasti ulah penunggu yang kamu pelihara di kamar itu. Jangan berpura-pura tidak tahu, Wage. Semua orang di sini sudah mulai curiga." Pak Wage tersentak. Ia tahu bahwa sosok yang selama ini ia pelihara di kamar tersebut adalah makhluk gaib yang ia peroleh melalui sebuah perjanjian mistis. Namun, ia tidak pernah mengira bahwa makhluk itu akan begitu berani mengganggu orang luar, apalagi sampai merasuki dalam saat acara desa. Dengan suara gemetar, Pak Wage akhirnya mengakui, Iya mas, aku memang pernah mengundang sesuatu ke rumah ini, tapi aku tidak pernah berniat membuat keributan sebesar ini. Aku hanya ingin usaha keluargaku lancar." Pak Wage memandang ke bawah, menghindari tatapan tajam Pak Senen. "Aku sudah bilang dari dulu, Wage, mainan begini pasti ada akibatnya. Kamu sudah lihat sendiri sekarang. Kalau gak segera dihentikan, bukan cuma keluarga kita yang kena, tapi satu desa bisa celaka." Pak Senen memperingatkan. Pak Wage akhirnya mengangguk lemah. "Aku akan cari cara untuk menghentikannya, mas. Aku akan datangkan orang pintar." Namun Pak Senen tidak puas. "Bukan sekedar mencari orang pintar, Wage. Kamu sendiri yang harus menghadapinya. Kamu yang memulai semua ini. Jadi kamu yang harus menuntaskan." Pak Wage hanya terdiam. Malam itu di desa Pak Senen menghantuinya. Ia tahu waktunya sudah habis. Makhluk yang ia pelihara telah melampaui batas dan tidak ada cara lain selain menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang ia buat. Suasana pemakaman Mbah Wage semakin tegang dan penuh keganjilan. Setiap upaya untuk membalikan jenazah agar menghadap kiblat terus gagal. Meskipun berbagai orang sudah turun ke liang lahat untuk membantu, warga yang berada di sana mulai panik dan berbisik-bisik di antara mereka. Mereka yakin bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan kehidupan Mbah Wage yang penuh dengan praktek pesugihan dan ritual-ritual yang dijalannya selama bertahun-tahun. Beberapa orang tua di desa itu mulai menyarankan agar para santri dan kiai desa dipanggil untuk memimpin doa di makam.
Setelah beberapa saat, salah satu kiai yang sangat dihormati di desa tersebut akhirnya datang bersama beberapa santrinya. Mereka segera memimpin doa dan melafalkan ayat-ayat suci untuk menenangkan suasana dan memohon ampun atas segala dosa yang mungkin diperbuat oleh Bawage semasa hidup. Setelah beberapa waktu, perlahan-lahan tubuh Bawage yang tadinya sulit dibalik mulai bisa diatur. Meskipun tidak dengan mudah, warga merasa lega meski masih merasakan keanehan yang mencekam di udara. Mereka akhirnya berhasil memposisikan jenazah Bawage sesuai aturan dan menutup liang lahat dengan tanah. Namun kejadian itu tidak berhenti sampai di situ. Selama beberapa hari setelah pemakaman, warga desa mengalami berbagai fenomena aneh. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan di sekitar makam Bawage pada malam hari. Dan beberapa saksi mata bahkan mengaku melihat sosok bayangan berjalan di antara makam-makam saat senja tiba. Hal ini menambah ketegangan di desa, terutama di keluarga Bawage yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak selesai dengan baik setelah kematiannya. Anak-anak Bawage mulai mengkhawatirkan dampak dari praktik pesugihan yang telah dijalankan oleh keluarga selama bertahun-tahun. Salah satu dari mereka akhirnya memutuskan untuk menemui kiai di desa untuk meminta petunjuk, berharap bisa menenangkan arwah Bawage dan mengakhiri segala keanehan yang terjadi. Cerita ini menjadi pelajaran bagi warga desa bahwa praktik pesugihan, meski mungkin membawa kekayaan dan kemakmuran sementara, selalu membawa akibat buruk di kemudian hari. Fenomena aneh di desa ini menjadi peringatan bagi mereka bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual akan membawa dampak yang tidak terduga, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah Bawage meninggal, keluarganya melanjutkan kehidupan dengan membawa warisan ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Namun anaknya Pak Waring, yaitu Agung, dijauhkan dari semua itu. Agung yang sejak remaja telah dipondokkan ke Jawa, tidak mengetahui apapun tentang praktik gelap yang dilakukan keluarganya. Selama Bawage sakit dan mengalami sakaratul maut selama 7 hari, banyak keanehan yang terjadi. Wajahnya pucat membiru, seolah terperangkap antara kehidupan dan kematian. Pada saat-saat terakhirnya, ia memanggil anak-anaknya dan memberi pesan yang misterius. Pokok kesing ngajuke ojo lali kowe sing ngelanjut no iki. Apa yang dimaksudnya tidak ada yang tahu. Saat Bawage dikebumikan, semua orang yang mengangkat jenazah merasakan beban berat. Meskipun beratnya hanya sekitar 60 kg, banyak yang mencurigai bahwa ini adalah pertanda dari ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Di liang lahat terjadi keanehan lain. Tanahnya dipenuhi batu dan liang itu menyempit, sehingga membuat jenazahnya sulit dimasukkan. Setelah Agung membaca ayat-ayat suci Al-Quran, jenazah Bawage akhirnya bisa dimakamkan dengan baik. Selama tahlilan, sosok Bawage tampak berkeliaran, hanya mengenakan celana kolor. Banyak orang yang melihat penampakan ini dan merasakan ketakutan. Hal ini berlangsung selama 7 hari, hingga akhirnya orang-orang mulai berbicara tentang ritual pesugihan Bawage. Agung setelah mendengar cerita-cerita itu menceritakan kepada temannya Abdi bahwa kakeknya mengalami keanehan saat sakaratul maut. Ustadz yang didengarkannya mengungkapkan bahwa Bawage tidak hanya terlibat dalam ritual pesugihan dari Segoro Kidul, tetapi juga pernah melakukan pesugihan monyet dari Gunung Kawi dan bahkan memelihara tuyul. Ini menjadi penjelasan bagi Agung dan Abdi mengapa banyak keanehan terjadi di sekeliling Bawage. Kini, Agung bertekad untuk menyelidiki lebih dalam tentang warisan gelap keluarganya dan mencoba untuk memutus siklus tersebut agar tidak terjebak dalam kegelapan yang menimpa keluarganya selama ini. Dari situlah Basanen akhirnya mengungkapkan secara gamblang ritual pesugihan yang selama ini dilakukan oleh Bawage yang sengaja ditutupi agar tidak diketahui oleh keluarga dan warga desa. Selama ini, Bawage memang menjalani ritual pesugihan dari Laut Selatan yang identik dengan Ratu Kidul, sosok mistis yang dikenal dengan busana hijau. Kejadian ketika Sumardanyanto menjaga rumah Bawage di bulan Suro menjadi titik balik. Mereka sering didatangi oleh perempuan berbusana hijau, pertanda kuat bahwa ritual pesugihan itu benar-benar ada dan sedang berlangsung. Basanen menjelaskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya bahwa mereka harus meninggalkan desa tersebut
untuk menghindari pengaruh buruk dari praktik pesugihan yang diwariskan oleh Bawage. Anak-anak Basanen pun akhirnya mematuhi perintah tersebut. Beberapa dari mereka merantau ke Aceh dan Kalimantan, sementara Abdi memilih menetap di Jakarta, jauh dari bayang-bayang ritual kegelapan. Namun, nasib berbeda dialami oleh cucu Bawage, seperti Siti dan Sri, yang masih tinggal di desa dan bergantung pada warisan gelap Bawage. Abdi meragukan apakah mereka masih melanjutkan ritual pesugihan tersebut, tetapi instingnya memberitahu bahwa bahaya masih mengintai. Agung, salah satu cucu Bawage, kini tinggal di daerah Batu. Sejak awal, ia telah dijauhkan dari Bawage dan praktik-praktik pesugihan yang mengerikan itu. Keberadaan Basanen pun tak lama kemudian berakhir 2 tahun lalu. Diikuti oleh istrinya, kabar yang beredar menyebutkan bahwa ritual pesugihan yang dilakukan oleh Bawage konon tidak akan terputus sampai 7 turunan ke depan. Kisah ini disampaikan oleh Abdi dengan pesan yang mendalam. Pentingnya menjaga jarak dari godaan kekayaan instan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Dengan menyamarkan nama-nama dalam cerita ini, Abdi berharap untuk melindungi keluarga dan mengingatkan kepada kita semua agar menjalani kehidupan yang normal, jauh dari pengaruh kegelapan dan ritual yang mengerikan. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.